Winda Rojak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SDN Warawar yang saya hormati Kepala Dewan Warawar. Syukur alhamdulillah bisa melaksanakan Kombel pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di siang hari ini untuk mengikuti kegiatan webinar komunitas belajar SDN Warawar. Adapun acara pertama yaitu adalah penyampaian materi tentang Kombel online sekolah. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nanti dipersilakan Bapak Ibu menanyakan apa yang sekiranya belum Bapak Ibu pahami tentang materi pada siang hari ini, atau mungkin ada keluhan atau masalah yang Bapak Ibu alami dalam apa saja bisa kita sharing di Kombel ini. Yang ketiga adalah penutup doa. Itulah acara pada siang hari ini akan kita laksanakan. Acara pertama yaitu materi saya serahkan sepenuhnya dengan kepala sekolah dan mati kami yang akan. Terima kasih. Terima kasih Pak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa mawala amma ba'du. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan pada hari Jumat 1 Maret 2024 seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bisa membawa kemanfaatan bagi kita semuanya, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SDN Warawar. Bapak Ibu yang saya hormati, fokus topik hari ini yaitu tentang komunitas belajar. Pada bulan kemarin saya, Pak Rawi, dan Ustaz Bihan mengikuti Lokakarya. Pembahasannya tentang komunitas belajar, apa itu komunitas dan kegiatannya apa saja, serta mau dibawa kemana. Ada Lokakarya kemarin, alhamdulillah bertambah ilmu, salah satunya mengenai komunitas belajar. Apa sih komunitas belajar itu? Sebenarnya komunitas belajar itu adalah sebuah wadah yang mewadahi kegiatan-kegiatan kita sebagai pendidik di SDNU. Komunitas belajar ini adalah istilah baru yang mana kegiatan-kegiatannya itu sudah pernah kita laksanakan pada tahun-tahun kemarin. Hanya saja untuk tahun ini sebagai sekolah penggerak, mari kita tata dengan rapi, mulai dari pembentukan komunitas belajar, kemudian perencanaan kegiatan-kegiatan dalam komunitas belajar tersebut. Komunitas belajar Bapak Ibu adalah sekelompok pendidik atau tenaga kependidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara berkelanjutan
dengan tujuan yang jelas, terukur, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa bukan hanya berpatokan pada nilai-nilai kompetensi secara pembelajaran umum, namun bagaimana peningkatan karakter siswa-siswi didik kita. Melalui komunitas belajar, Bapak ini Ibu, kamarnya nyaman, rekam mah. pendidik dan Ini nggak tenaga rekaman langsung pendidikan jadi bisa saling berdiskusi untuk bersama-sama mencari solusi terhadap permasalahan yang ada dalam memberikan pelayanan terbaik untuk siswa, khususnya dalam hal keberhasilan pembelajaran siswa. Setiap hari kita, Bapak Ibu dan seluruh pendidik yang ada di sekolah kita ini tidak menutup kemungkinan ada berbagai macam permasalahan yang dialami oleh para guru atau yang dialami oleh tenaga kependidikan, yaitu operator, dalam memberikan pelayanan pendidikan di sekolah. Jika komunitas belajar itu, Bapak Ibu, kita hidupkan, kita aktifkan kegiatan pertemuannya, maka melalui komunitas belajar tersebut para pendidik dan tenaga kependidikan bisa saling bertukar pikiran dengan kegiatan-kegiatan yang benar-benar direncanakan, mulai dari kegiatan awal atau refleksi awal, kemudian pelaksanaannya, langkah-langkah tindak lanjutnya, itu benar-benar nanti kita akan membuat bersama-sama perencanaan tersebut. Dari beberapa hasil-hasil diskusi nanti yang telah kita laksanakan, Bapak Ibu, beserta komunitas belajar, baik guru maupun tenaga kependidikan, melakukan refleksi dan menentukan agenda atau topik-topik prioritas yang ingin kita diskusikan di komunitas belajar. Kita yang menentukan tujuan dan target belajar yang dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah-langkah awal dalam komunitas belajar ini pastinya kita akan membentuk komunitas belajar, dan itu ter-SK-kan. Ada SK khusus komunitas belajar tersebut. Ada salah satu contoh yang akan saya tampilkan, Bapak Ibu, seperti apa SK Kombel tersebut. Ini Bapak Ibu, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Ada contoh SK Kombel yang mana nanti kita akan membuat bersama-sama, menetapkan pengurus komunitas belajar di SD Nahdlatul Ulama awal-awal ini. Ini salah satu contoh SK Kombel. Dan nanti kita akan membentuk di sini penasehat, pembina, penanggung jawab. Penasehat di sini kita nanti akan mengisi ketua yayasan, kemudian pembinanya adalah pengawas sekolah kita, Ibu Yudiati MPD, penanggung jawabnya saya selaku kepala sekolah, dan nantinya Bapak Ibu di dalam forum ini kita bersama-sama nanti akan membentuk siapa yang akan menjadi ketua, sekretaris, bendahara, beserta anggota-anggotanya. Jika nanti sudah tersusun pengurus komunitas ini, maka diharapkan selanjutnya bisa menentukan perencanaan kegiatan komunitas belajar minimal 6 bulan sampai
pada akhir tahun pembelajaran 2023 sampai 2024. Jadi mulai dari detik ini ya, dari Maret nanti sampai bulan 6. Minimal kegiatan-kegiatan selama bulan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan ke depan kita akan merancangnya Bapak Ibu. Di dalam kegiatan-kegiatan komunitas belajar nantinya, langkah awal setelah pembentukan pengurus, kita akan merencanakan refleksi awal. Refleksi awal dengan membuat tindak lanjut berupa perencanaan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Perencanaan tindakan dibicarakan secara bersama-sama nanti seluruh peserta komunitas belajar yang hadir pada hari ini. Dan dengan adanya banyak pendapat, nanti diharapkan Bapak Ibu bisa saling tukar pendapat, memberikan ide-ide, saling sharing, sehingga bisa berkontribusi bermacam-macam pertimbangan yang bisa kita bahas hari ini untuk mencari hal-hal yang terbaik untuk mengembangkan komunitas belajar kita sebagai seorang pendidik dan tenaga kependidikan. Berikutnya Bapak Ibu, tindak lanjut dari kegiatan komunitas belajar yang berupa perencanaan yang telah kita buat nanti berupa implementasi, yaitu perencanaan yang telah dirumuskan secara bersama-sama oleh kita selaku komunitas belajar. Implementasi dari perencanaan dilakukan sesuai dengan rumusan yang telah dibuat secara bersama-sama tersebut. Kemudian setelah implementasi, maka kita akan melakukan evaluasi. Evaluasi dirasa sangat penting sekali, karena setiap kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan tanpa adanya evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui apakah tujuan dari perencanaan kita telah tercapai atau belum. Setiap peserta komunitas nanti diharapkan bisa melakukan refleksi bersama-sama setelah evaluasi. Merefleksi tentang apa yang sudah berjalan itu efektif atau apa saja yang belum terlaksana atau kurang efektif, yang bertujuan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di tahap-tahap berikutnya. Apresiasi dilakukan pada capaian-capaian dan perilaku efektif yang sudah dilakukan oleh komunitas belajar. Nanti kita akan melakukannya bersama-sama Bapak Ibu. Di dalam komunitas belajar Bapak Ibu, wajib kita nanti memastikan ada beberapa hal yang bisa kita jalin bersama-sama, yaitu satunya, yang pertama, kita sebagai tim bekerja secara kolaboratif, bersama-sama berkolaboratif dan mengambil peran serta tanggung jawab. Yang kedua, menerapkan kurikulum pada setiap tahapan-tahapannya. Jadi kita melaksanakan komunitas pembelajaran ini, patokannya tetap kurikulum yang telah tersedia. Yang ketiga, memantau pembelajaran siswa dengan proses penilaian berkelanjutan. Jadi asesmen nanti Bapak Ibu yang telah kita lakukan tujuannya tetap berkelanjutan, bukan hanya sekedar hasil akhir yang kita dapat kemudian kita tinggal. Tapi bagaimana asesmen yang sudah dilakukan di fase A kelas 1 bisa dilanjutkan di fase A kelas 2 dan seterusnya. Apa yang sudah dicapai oleh fase A kelas 1-2 bisa dilanjutkan oleh para pendidik fase B, kelas 3 dan kelas 4 dan seterusnya. Jadi asesmen yang kita lakukan itu bersifat berkelanjutan, saling sambung menyambung. Jadi apa yang sudah dilaksanakan oleh guru kelas 1 dilanjutkan oleh guru kelas 2, berkelanjutan seterusnya sampai guru kelas 6. Jadi
Jadi diharapkan nanti Bapak Ibu guru kelas 1 sampai guru kelas 6, kemudian guru pendidikan agama Islam, ada guru PJOK, serta juga operator sebagai tenaga kependidikan, itu bisa berkolaborasi bersama-sama sevisi semisi. Mau dibawa kemana pendidikan di SDNU ini? Bapak Ibu yang saya hormati, selain nanti kita melaksanakan asesmen tersebut, tidak kalah pentingnya bagaimana komunitas belajar bisa bersama-sama sevisi semisi juga menyiapkan dan mereview modul-modul ajar yang telah disusun. Bisa berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik serta mendiskusikan alternatif pemecahan masalah bersama-sama, bertukar menilai hasil belajar siswa, saling mengobservasi pembelajaran di kelas masing-masing, dan melakukan refleksi hasil observasi bersama-sama, berbagi praktek baik kepada teman-teman sejawat yang telah dilakukan, baik itu praktek baik di-sharing secara langsung maupun di-sharing melalui PMM. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf sambil lalu laptopnya baterainya minim, tinggal sedikit dicas terlebih dahulu sebentar. Oke Bapak Ibu, tadi saya sudah menampilkan contoh SK komunitas belajar. Berikutnya saya juga akan menampilkan Bapak Ibu contoh kegiatan-kegiatan nanti yang bisa kita rencanakan bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama. Nah ini Bapak Ibu, ada beberapa contoh kegiatan-kegiatan mungkin yang bisa kita adaptasi nanti di lembaga kita di SDNU. Di sini sudah jelas Bapak Ibu ya, ada pemilihan kepengurusan, dan insya Allah dalam pemilihan kepengurusan akan kita laksanakan saat ini juga pada waktu Zoom ini. Kemudian di sini ada salah satu contoh melakukan asesmen, berbagi praktek baik, mereview modul, pemaparan materi, merancang media, menjaga motivasi, berbagi aksi nyata, berbagi praktek baik, dan sebagainya Bapak Ibu. Ini contoh-contoh yang mungkin nanti bisa kita adaptasi. Kemudian di sini ada merancang kisi-kisi soal, pembelajaran berdiferensiasi, penguatan literasi, dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan-kegiatan yang bisa kita nanti adaptasi bersama-sama. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, sekilas
apa yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita tindak lanjuti. Yang pertama berkenaan dengan pembentukan pengurus komunitas pembelajaran di sekolah kita. Suara terbanyak, silakan Bapak Ibu di-on-kan. Boleh sekedar memberi masukan, Ini Ustazah? sudah ada Ustadz Bihan, angkat tangan. Dipersilahkan Ustadz Bihan. Nah, begini, untuk keanggotaan, kalau dari saya pribadi, untuk ketua itu lebih cocoknya ke Pak Raffi, karena Pak Raffi dalam bidang apapun itu sudah kualitasnya sudah terpercaya seperti itu. Dan mungkin teman-teman juga akan setuju kalau seandainya Pak Raffi itu menjadi ketua Kombel yang ada. Yang lain Untuk ketua seperti itu. penting kayak Sofi Hussein Iya, dipersilakan yang lain yang sudah dikatakan. Saya setuju apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Bihan tadi. Kalau memang Pak Raffi, saya setuju. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin yang lain bisa berpendapat. Tadi Bu Winda sudah bagaimana Bu Winda? Kalau menurut saya ya Pak Raffi lebih bahwa karena pengalamannya sudah oke lah. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, berarti untuk ketua komunitas belajar kita sudah kita bentuk bersama-sama ya, suara terbanyak berarti Pak Raffi sebagai ketuanya. Tepuk tangan bersama Bapak Ibu. Karena sudah ada kepala, ke bawah sampai ke bawahnya ada sekretaris dan juga bendaharanya. Kalau bendahara tidak perlu dipilih ya Bapak Ibu, langsung secara otomatis Ustadz Bihan. Untuk sekretarisnya monggo Bapak Ibu. Begini, untuk sekretaris saya lebih condong kepada Bu Winda, karena Bu Winda ini dari segi IT-nya juga sudah sudah memumpuni gitu, seperti itu. Ini sekedar masukan. Jadi untuk IT-nya Bu Winda ini tidak bisa diragukan lagi. Setuju Bu Winda. Kalau menurut saya tuh lebih baik ke yang lain ada Yang lain? Ya, kalau saya lebih ke Bu Seli kalau sekretaris. Kenapa? Karena dari 2 tahun ini beliau juga sudah guru KP. Saya melihat tadi paparan di SK yang kepala sekolah tampilkan, di situ banyak review dari modul ajar, asesmen, terus project P5. Bu Seli kan sudah menerapkan di sini selama 2 tahun, dari awal sekolah kita menjadi sekolah penggerak sampai saat ini. Jadi setidaknya mereka Bu Seli kan sudah paham bagaimana mereka dari kegiatan yang akan dilakukan seperti modul asesmen project P5 berdiferensiasi.
Jadi itu alasan saya, mungkin bisa di Bu Seli di sekretaris, dan pembukuannya sepertinya juga bagus karena setiap rapat kan juga Bu Seli. Jadi pencatatan kegiatan apa saja kan juga bisa di itu saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Raffi atas usulannya. Berarti ada 2 yang sudah Bapak Ibu usulkan. Mungkin Bapak Ibu bisa on cam sebentar saja. Kita sama-sama menjalankan program yang sudah kita rapatkan hari ini. Itu saja dari kami, Bu. Iya Bu Nenek. Bapak Ibu, Kalau kita ambil dari suara terbanyak. Siapa dari Bapak Ibu yang setuju untuk sekretaris komunitas belajar ini diamanahkan kepada Bu Seli? Saya. Ya, Bu Islamita Hasanah, silakan bersuara. Saya lebih setuju ke Bu Seli, Bu, karena benar kata Pak Raffi kata-kata Pak Raffi tadi. Jadi itu. Alhamdulillah. Untuk Bapak Ibu yang setuju jika sekretaris komunitas belajar ini diamanahkan kepada Bu Winda? Tidak ada. dari kula Ustazah. Dan Dari saya. Bu Yuni, silahkan berpendapat Bu Yuni. Jadi Bu Seli semuanya, jangan diri saya. Iya Bu Yuni, suaranya tidak terdengar. Bu Seli saja, Bu. Terima kasih. Suara terbanyak berarti sudah kita putuskan bersama-sama Bapak Ibu ya, untuk sekretaris diamanahkan kepada Bu Seli dan bendaharanya adalah Ustadz Bihan. Ini Bapak Ibu ya, sudah saya ketik. Ada Pak Raffi sebagai ketua, kemudian sekretarisnya adalah, mohon maaf, ada Bu Seli, kemudian untuk bendahara ini adalah orang yang terkaya di SDNO yang selalu pegang uang, ada Ustadz Bihan. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita telah memutuskan kepengurusan komunitas belajar yang insya Allah ada kesempatan lagi kita akan membuat perencanaan kegiatan-kegiatan komunitas belajar. Insya Allah besok di sekolah kita akan lanjutkan, yang mana pada hari Minggu tanggal 3 Maret minggu besok, saya, Pak Raffi dan Ustadz Bihan akan mempertanggungjawabkan di depan fasilitator dan sekolah penggerak yang lain bahwa kita telah membentuk kepengurusan komunitas belajar dan telah membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan sampai bulan 6. Semoga pada hari Minggu pertanggungjawaban kami bisa lancar dan pada hari-hari selanjutnya kita bisa benar-benar melaksanakan kegiatan komunitas belajar tersebut, Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mungkin bisa saling sharing mengenai kegiatan-kegiatan nanti yang akan kita rencanakan. Pastinya Bapak Ibu ketika mendidik putra-putrinya setiap hari ada kendala-kendala. Dan Bapak Ibu perlu diketahui rapor pendidikan kita kemarin sudah keluar Bapak Ibu ya, sudah saya sharing, yang mana di sana rapor pendidikan kita alhamdulillah untuk numerasi kita sangat signifikan sekali perkembangannya. Dan alhamdulillah
siswa kita yang kelas 5 yang telah dibimbing oleh Bapak Ibu seluruhnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 5, walaupun siswa kelas 5 saat ini bisa dikatakan bahasa kasarnya adalah korban COVID. Mengapa? Karena mereka beberapa tahun belajar melalui mode daring, melalui HP. Namun tidak menutup kemungkinan dengan pembelajaran mode daring itu menurunkan kita. Alhamdulillah kelas 5 saat ini yang telah melaksanakan apa Pak Rafi namanya itu kemarin ya, telah melaksanakan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, mendapatkan nilai yang baik, dan juga itu didukung oleh Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru sekalian yang telah mengajar dengan telaten, dengan sabar, sehingga putra-putri kita bisa mendapatkan nilai tersebut. Ringkasan atau rangkuman rapot kita Bapak Ibu kemarin sempat saya share ya Bapak Ibu, bahwa seluruh indikator-indikator yang ada di rapot kita meningkat. Hanya saja ada yang sangat minim nilainya di kualitas pembelajaran. Pencapaiannya terendah Bapak Ibu. Jadi kualitas pembelajarannya terendah disebabkan oleh apa? Metode pembelajaran kita. Jadi nanti ini menjadi titik fokus kita dalam membuat perencanaan kegiatan komunitas belajar. Bagaimana kualitas pembelajaran di SDNU bisa meningkat dengan meningkatkan metode pembelajaran. Ini nanti fokusnya di sini ya Pak Raffi ya, selaku ketua. Jadi metode pembelajaran yang akan kita laksanakan sampai bulan 6, semoga benar-benar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang mau sharing, tukar pendapat, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dimulai dari saya, Ibu. Ini ada beberapa kendala di semester genap ini. Sepertinya ini di hari dua hari di dalam satu minggu. Ini kemarin saya sudah sempat tanya kepada peserta didiknya, kemarin saya juga tanya ke beberapa 1-2 guru, ke Bu Yuni sebagai senior saya juga tanya. Saya selalu tanya ke siswa tersebut kenapa di hari Kamis, kalau salah Selasa Pak Kamis, saya selalu menanya kenapa kamu tidak pernah masuk di hari ini. Ini kita sharing. Kamu takut sama apanya? Kenapa setiap hari ini kamu pasti tidak sekolah? Saya tanyakan seperti. Akhirnya dengan saya baca, dia menyampaikan, saya takut sama guru. Ini saya sharing. Artinya kadang kita memberikan PR siswa, tidak ditekankan pertanggungjawabannya, kadang kita takut sama gurunya sehingga dia tidak masuk sekolah. Ya, kemarin kita sudah dibentuk titik kita di mana tidak adanya hukuman. Nah, ini yang kita sudah mulai diterapkan sehingga membentuk tanggung jawab siswa kembali yang awalnya dia takut karena suatu tindakannya atau hukumannya, dia akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dia miliki, yang dia dikasih oleh gurunya. Nah, ini yang adalah sampai sekarang kemarin saya masih tidak sekolah. Mohon maaf, kebetulan malam pelajaran PAS. Nah ini saya tanya siapa itu Sahid, saya tanya kemarin, saya tanya kayaknya ini saya tanya kenapa, ternyata dia takut sama gurunya, dia tapi takut sama gurunya kan.
belajarnya kan alhamdulillah kemarin di sertifikat sehingga ada komunikasi nanti dengan Sahid sehingga dia mau sekolah di pembelajaran di setiap hari jenengan. Sepertinya kalau di daftar hadir PAI sepertinya dia 80% banyak dapatnya. Sepertinya pada pembelajaran di PAI dia kemarin makanya saya pas dia masuk di jamnya saya tanyakan gitu karena saya cek daftar hadir keseharian saya tanyakan di hari ini pas tidak masuk kendalanya di apa. Artinya mari kita buka pembelajaran yang sekiranya ada hukuman-hukuman entah dasar pun apa ya sehingga di situ bisa hilang. Yang tertumbuh dalam diri anak adalah mempertanggungjawabkan tugas yang mereka berikan atau yang mereka kerjakan. Mohon juga nantinya saran dari Bapak Ibu bagaimana supaya timbul tanggung jawab yang lebih dari anak-anak sehingga bukan takut sama gurunya. Dulu saya pernah tanyakan itu dan ini ternyata terjadi masih sampai sekarang. Bagaimana mungkin juga ada solusi-solusi supaya bisa menumbuhkan pertanggungjawaban yang lebih terhadap tugas yang mereka miliki. Terima kasih. Mohon saran Bapak Ibu. Terima kasih Pak Raffi. Mungkin dari guru PAI mau menanggapi, dipersilakan. Baik, dari kami seperti ini. Sebenarnya untuk tugas-tugas yang di PAI yang saya berikan, mungkin saya berikan di awal 1 minggu. Ada yang memang tidak mengerjakan, saya biarkan terlebih dahulu. Tapi saya suruh kerjakan lagi, kerja aki di minggu selanjutnya. Kalau seandainya di minggu selanjutnya masih tetap belum mengerjakan, maka itu akan ada sanksi. Nah, yang seperti itu yang saya terapkan kalau seandainya saya mengajar seperti itu. Jadi mungkin mungkin ke anak-anak takut dari segi apanya saya kurang juga paham gitu. Seperti itu. Iya Ustadz Bihan, selama ini sanksi yang pernah Ustadz Bihan terapkan itu apa saja Ustadz? Selain itu untuk sanksi, kadang bagi teman yang tidak mengerjakan, anak-anak yang tidak mengerjakan biasanya disuruh berdiri terlebih dahulu. Kalau seandainya sudah, kadang disuruh mengerjakan di bawah, dipisahkan. Kalau seandainya masih dalam 2 minggu masih belum mengerjakan, mungkin sanksinya kadang disuruh baca satu buku sampai selesai, seperti itu. Baca satu buku yang lumayan agak tebal, seperti itu. Ya Ustadz, bukunya diapakan Ustadz? Disuruh baca. Membaca buku. Oke, terima kasih Ustadz. Nah, ini nanti juga menjadi PR kita bersama Bapak Ibu. Ada waktu kita akan duduk bersama bagaimana metode-metode pembelajaran yang menjadi PR besar di raport kita pada tahun 2024 ini bisa kita memberikan solusi-solusinya. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Iya Bu Nenek, silakan. Atas waktu yang diberikan Bu Dian terkait pembelajaran di kelas 2. Kebetulan di sini kan saya juga baru Bu di kelas 2. Menurut saya kalau di kelas 2 memang pembelajarannya banyak di literasi numerasinya gitu. Yang saya ini kan saya itu tidak punya pegangan, buku pegangan maksudnya Bu. Jadi ketika saya ingin menyampaikan pembelajaran, saya selalu membrowsing di HP. Untuk itu kedepannya saya minta buku khusus pegangan guru untuk kurikulum yang baru. Terima kasih Bu Dian. Ya Bu Neneng, terima kasih. Untuk buku pegangan guru. Alhamdulillah Bapak Ibu ini masih dalam adalah bagaimana
dalam mengerjakan itu. Jadi sebenarnya aku berkolaborasi dengan selaku guru kelas itu untuk siswa maupun guru itu yang membuat adalah itu. Jika mau mencari referensi dari Google, alhamdulillah itu lebih baik. Dan juga beberapa dari yang ada yang pastinya yang harus dengan karena apa? Dikembangkan DP yang telah dibedah menjadi TP-ATP, tiap sekolah itu berbeda-beda, disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau Bu Neneng mau menambah referensi buku pegangan guru, insya Allah tahun ini kita dalam anggaran bos juga telah dianggarkan untuk pembelian buku tersebut Bu Neneng ya. Tapi dalam tanda kutip, dalam catatan itu hanya sekedar referensi saja. Karena apa? TP-ATP-nya belum tentu sama berurutan dengan apa yang telah kita buat. Itu ya Bu Neneng ya. Insya Allah tahun untuk kelas 2 tapi kalau khusus buku yang ada dalam buku beda hanya dengan 13 tahun 2013. Di sana memang sudah tersedia buku siswa dan bagaimana di sana ada dua dari langkah-langkah acara, kemudian tapi kalau di guru memang membimbing kita untuk menjadi guru yang lebih baik dan inovasi yang lebih dengan cara Ya Bu, yang selama ini berbantuan teman-teman saya baru sudah bisa menjalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di SDN Bu. Terima kasih Bu Dian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sama-sama Bu Nadia, sudah antusias untuk JP yang ada itu kita bedah menjadi TP sesuai dengan karakteristik sekolah kita. Bagaimana kemampuan siswa kita, bagaimana sarpras-sarpras yang mendukung, bagaimana keadaan lingkungan sekitar sekolah. Itu yang akan menjadi pertimbangan dalam membedah JP ke TP Bapak Ibu. Dan khusus fase A, kelas 1, kelas 2 tidak perlu TP yang muluk-muluk. Minimal Bapak Ibu gambarannya kelas 1 bisa membaca, menulis, berhitung dasar. Cukup. Kelas 2 bisa mengembangkan apa yang dibaca, mulai memahami apa yang dibaca. Diharapkan di kelas 3 sudah benar-benar memahami apa yang dibaca. Ketika di kelas 3 sudah benar-benar paham, berhitung dasar sudah di luar kepala, perkalian 7 kali 7, 8 kali 9, kemudian yang dibaca dipahami, insya Allah untuk melangkah di kelas 4 lebih mudah. Jadi saya titip Bapak Ibu kelas 1, jika ada yang belum bisa membaca, tidak perlu muluk-muluk TP-nya.
Setiap hari diajari membaca terus tidak masalah Bapak Ibu. Harapannya itu nanti di kelas 3 benar-benar sudah memahami apa yang dibaca. Jika Bapak Ibu di kelas 1 masih ada kesulitan, ini sudah bisa membaca kemudian masih belum bisa memahami, langkahnya bagaimana? Jadi kita perlu menyederhanakan kalimatnya lebih kita sederhanakan. Di kelas 2 kalimat yang sudah sederhana bisa lebih kita kembangkan. Di kelas 3 sudah berbentuk paragraf. Itu Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu ya. Jadi dasar-dasarnya memang dari kelas 1, kelas 2 itu Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya titip Bapak Ibu untuk komunitas belajar ini, mari kita lebih aktif. Kemudian tuntutan saat ini adalah mengembangkan kompetensi Bapak Ibu agar bisa menggunakan metode pembelajaran yang tepat kepada siswa-siswinya. Bagaimana meningkatkan kompetensinya? Salah satunya yaitu di PMM. PMM itu sekarang bisa dikatakan sebagai sumber inspirasi, sumber ilmu tentang kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu mungkin butuh materi tentang asesmen, membutuhkan materi tentang pembelajaran diferensiasi, bisa di pelatihan mandiri melalui PMM. Dan juga Bapak Ibu, komunitas belajar ini Bapak Ibu sudah terdaftar di PMM. Kegiatan-kegiatan contoh seperti saat ini, kita Zoom, kita webinar, kita juga akan melaporkannya di PMM. Dan hasil-hasil yang sudah kita ajukan di PMM sebagai praktek baik, bisa kita lihat rekapannya se-Indonesia itu di aplikasi Superman. Jadi lembaga kita SDNO sudah mencapai sampai mana, lembaga itu sudah sampai mana, itu bisa kita lihat rekapannya di aplikasi Superman. Oke, itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Semoga dengan langkah awal pertama kita Zoom ini bisa memberikan dampak yang baik. Bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya kembalikan lagi kepada moderator, pada Pak Raffi, kami persilahkan. Terima kasih Ibu atas pemaparan materi dan pembentukan panitia pengurusan Kombal. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu dan menyempatkan untuk mengikuti kegiatan Kombal ini. Untuk acara yang terakhir mungkin kita di penutup doa kepada Ustadz Bihan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama an'amta fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala tasluk minna ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Terakhir mungkin Bapak Ibu bisa on-kan kameranya semuanya terlebih dahulu, kita bisa difoto bersama. Ada Bu Islamita Salam, ada Bu Sofi,
Pak Mahfud, monggo silakan bisa di-on-kan kameranya. Ustaz Rian, screen dari sampean Ustaz. Bisa Ustaz. Pakai Chromebook Ustaz. Sebentar. Dihitung ya Bapak Ibu ya. Tak on kulo Mas caranya. screen biasa. Pak, di screen biasa kan? Screen anu kan? Iya. Iya, ada saya yang nyeterin. Oke, Bapak Ibu bersama-sama ya. Pose, kita pose semangat aja Bapak Ibu. Jari-jarinya sudah kita lalui sudah. Oke Bapak Ibu. 1, 2, senyum termanisnya 3. Terima kasih Bapak Ibu atas hadirnya. Terima kasih Bu Yuni, terima kasih Ustaz Rihan, terima kasih Bu Winda, terima kasih Bu Neneng, terima kasih Bu Sofi, Bu Nabila, terima kasih bisa Mohon izin keluar Budian. ya.